hell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Capruk, tempat review alur cerita film segimana ada waktunya aja. Kali ini Mamang akan membahas film tentang seorang pejuang yang berjudul Warrior Ways, dimana di dalam film ini banyak adegan acting dan efek CGI yang keren-keren pastinya. Alur ceritanya pun gak bikin bosen buat ditonton kalian. Dibintangi oleh Kate Bosworth dan Jang Dong-gun sebagai pemeran utama dalam film ini. Oke, langsung aja tanpa mengurangi nikmat menonton film bajakan berikut telah Mamang rangkum film Warrior Ways untuk kalian. Scene berawal dengan adegan seorang pria yang sedang diserang oleh sekelompok samurai bertopeng yang muncul dari dalam kolam cupang. Namun hanya dengan satu sabetan pedang semua musuh dibuatnya terkapar tak berdaya. Hingga akhirnya sang pria membuka sebuah kereta kecil di mana di dalamnya terdapat seorang bayi wanita yang lucu. Sepertinya misi sang pria ini ialah untuk membunuh sang bayi, di mana sang bayi merupakan keturunan dari klan musuhnya yang telah bermusuhan selama 500 tahun lamanya. Namun entah apa yang terjadi, sang pria malah membawa si bayi bersamanya. Hingga ia pun malah dikejar oleh klannya sendiri, yakni klan Seruling Sedih, pembunuh terkejam di daerah timur, dan kembali dengan mudah ia membantai rekan sesama klannya tersebut. Adegan kini berada di suatu kedai di mana sang pria yang bernama Yang dan sang bayi yang bernama April sedang makan. Karena bisi ketukar kita panggil Mamang Yang aja biar gampang. Dan lalu muncul sang pemilik kedai yakni seorang nenek tua, di mana Mamang Yang pun di sini langsung menusuk si nenek menggunakan sumpit tepat di matanya. Ternyata si nenek merupakan salah seorang yang mengincar nyawa dari bayi April. Mamang Yang lalu menyelesaikan kembali makannya dan membakar kedai tersebut lalu pergi membawa sang bayi. Mamang Yang pun sampai di suatu tempat bernama Lode, di mana itu merupakan suatu tempat di tengah padang gurun daerah barat. Di sana ia disambut oleh setengah pria bernama Eggball. Mamang Yang lalu memberikan sebuah foto pria gundul kepada Eggball, dan ternyata pria di dalam foto tersebut bernama julukan Smiley yang merupakan teman dari Mamang Yang, dan Eggball pun mengantarkan Mamang Yang dan bayi April ke sebuah ruangan untuk beristirahat. Di lain tempat, pemimpin klan Seruling Sedih ternyata mengikuti jejak Mamang Yang dengan membawa serta seluruh pasukan bersamanya. Di malam hari, Mamang Yang dibuat bingung oleh si bayi April yang terus-menerus menangis, dan tiba-tiba muncullah seorang wanita bernama Lin dan langsung mengayunkan pedang kayu hingga patah ke arah Mamang Yang. Di sini Lin mengira kalau Mamang Yang adalah teman yang selalu diceritakan oleh si gundul Smiley. Smiley adalah orang yang mengajari Lin cara menggunakan pedang. Lalu Lin pun mencarikan si bayi Popok dan berniat mengajak Mamang Yang menjalankan bisnis laundry di daerah tersebut dan mengajarinya cara menggantikan popok bayi sebagai gantinya. You stay here, I'll teach you how to tie a diaper properly. We'll be partners, 60-40, you on the 40. Di suatu pagi datanglah pelanggan pertamanya, 3 orang bule culun. Ketiga bule ini ternyata hendak mencari masalah dengan Mamang yang belum tahu aja siapa si Mamang Yang asli. Lalu muncullah Eggball yang langsung merangkum bola bekel dari ketiga bule tersebut hingga akhirnya mereka berhenti mengganggu Mamang dan bergegas pergi. Eggball lalu mengajak Mamang Yang berjalan-jalan di tempat tersebut sambil menjelaskan tentang daerah tersebut padanya. Ternyata tempat tersebut merupakan sebuah sirkus yang terbengkalai dan orang-orang di sana berusaha menghidupkan kembali tempat tersebut agar ramai akan pengunjung seperti sedia kala. Di tempat ini Mamang Yang belajar banyak hal yang seharusnya ia pelajari sedari dulu. Di sini ia diajarkan cara mencuci oleh Lin, menanam bunga dan membuat sebuah taman. Juga judeng kecil-kecilan pastinya. Hingga mempunyai banyak teman dan bisa menikmati hari-harinya dengan penuh kebahagiaan. Hari-hari Mamang Yang dilalui dengan penuh kebahagiaan sebagai orang normal, bukan sebagai seorang pembunuh.
Suatu hari Mamang Yang melihat Lin sedang berjalan ke kuburan dan menaruh bunga di atasnya. Penasaran akan hal tersebut, ia pun bertanya kepada Iqbal dan Iqbal pun menceritakan kisah dari Lin pada sang Mamang. Jadi beberapa tahun yang lalu saat kota tersebut belum bangkrut, datang sekelompok bandit koboi yang membajak kota itu. Lin pun ditangkap dan disajikan kepada pimpinan bandit sebagai sesajen permesuman duniawi. Namun ia berhasil kabur dengan menyiramkan minyak panas ke wajah pimpinan bandit tersebut. Sang pimpinan bandit yang murka pun mengejar Lin yang kabur dan menembaknya hingga terjatuh. Ayah Lin yang melihat kejadian tersebut segera berlari menghampiri Lin namun ditembak oleh pimpinan bandit tersebut. Begitupun sang ibu dan adiknya yang masih bayi. Keluarganya mati tepat di depan mata Lin. Sedangkan Lin sendiri selamat dari kejadian tersebut. Sejak saat itu Lin berambisi belajar melempar pisau untuk membalaskan kematian keluarganya suatu saat nanti. Mendengar hal tersebut, akhirnya Mamang Yang mulai mengajari Lin cara melempar pisau yang baik dan benar. Mamang Yang lalu menutup mata Lin dan sang Mamang sendiri berdiri menjadi sasaran lempar pisau tersebut. Lin yang sempat ragu dikarenakan matanya yang ditutup pun akhirnya berhasil dengan metode yang diajarkan Mamang. Lin yang curiga bahwa Mamang Yang adalah orang yang selalu dibicarakan oleh Smiley mulai melempar sebuah batu kepada bayi April. Namun Mamang dengan gercep langsung menangkapnya. Hebring. Di malam hari akhirnya Mamang Yang pun menceritakan masa lalunya kepada Lin dan kenapa ia bergabung bersama klan Seruling Sedih. Lin pun memberikan sebuah kalung kepada Mamang Yang di mana kalung tersebut merupakan pemberian ibunya dulu. Sebagai balasan Mamang Yang pun memberikan sepasang pedang kecil kepada Lin. Lin yang senang pun mengayunkan pedang kecilnya tersebut dan tanpa sengaja ia melihat pedang milik Mamang Yang. Ia pun berusaha membuka pedang tersebut namun pedang itu telah disegel oleh Mamang Yang. You've sealed it. So they cannot hear of all the souls I have taken. Di lain tempat, pemimpin klan Seruling Sedih dan para anak buahnya sudah berada semakin dekat dengan Mamang Yang. Hari-hari pun berlalu dengan sang Mamang Yang mengajari Lin cara bertarung menggunakan pedang. Hingga di suatu malam saat mereka sedang belajar menggunakan pedang, Lin tiba-tiba tanpa basa-basi melumat bibir Mamang Yang. Mamang Yang belum pernah dan tidak tahu apa itu ciuman pun hanya terdiam dan menikmatinya. Ia pun bertanya pada diri sendiri, sensasi hakiki apa yang terjadi barusan sambil memegang bibirnya. Tak berserang lama, rombongan bandit koboi pun datang kembali ke kota tersebut. Mereka sepertinya mencari Lin, namun Lin disembunyikan oleh para penghuni di sana. Para bandit koboi ini pun mulai melakukan kekejaman pada penghuni kota tersebut dengan menembaki sang badut sampai menarik seorang kakek tua dengan menggunakan tali yang diikatkan ke kuda. Hingga Lin yang melihat hal tersebut tak sabar ingin segera membunuh pimpinan mereka. Namun hal ini berhasil dicegah oleh Iqbal dan teman-temannya dengan mengikat Lin di sebuah tiang demi keselamatannya. Pimpinan bandit ini kembali mencari sesajen perduniawian dan mulai menjajarkan para wanita di sana. Kriteria aneh dari sang pemimpin bandit ini ialah wanita dengan gigi yang rapi. Mungkin agar nggak nyelap saat dikenyot nantinya ya. Ia pun menemukan kandidat yang pas, namun sang suami dari wanita itu memohon agar melepaskan sang istri. Pimpinan bandit ini malah menembak mereka berdua dengan satu tembakan yang membuat keduanya tewas di tempat. Dua remaja gadis lalu berlari ke arah pasangan yang telah tewas tersebut, yang dimana mereka adalah anak dari pasangan yang ditembak barusan. Kedua remaja ini pun akhirnya dibawa untuk dijadikan sesajen perduniawian sang pimpinan bandit. Hingga muncullah Lin dengan gaun merah yang menawarkan diri menjadi pemuas nafsu dari pimpinan bandit tersebut. Lin berusaha membunuh sang pimpinan bandit ini dengan menyamar sebagai wanita penghibur. Namun hal tersebut diketahui sang pimpinan bandit dikarenakan wangi khas dari aroma tubuh Lin. Go on. Dan muncullah Mamang Yang dengan pedangnya yang telah dibuka untuk menyelamatkan Lin dengan membantai semua anak buah bandit tersebut.
Sang pemimpin bandit yang kabur pun terkena lemparan pisau oleh Lin saat hendak berusaha kabur. Namun saat topengnya dilepas, itu bukanlah sang pimpinan bandit dan pimpinan bandit yang sebenarnya berhasil kabur dari kota tersebut. Sadar akan membawa masalah lain ke tempat itu karena telah membuka segel pedangnya, Mamang Yang berencana pergi dari tempat tersebut. Namun dihalangi oleh Iqbal dan antek-anteknya yang mengatakan bahwa para bandit itu akan datang kembali dikarenakan Lin membuat sang kolonel marah. Mamang Yang pun akhirnya tetap tinggal dikarenakan telah terkena racun percipokan Lin dan tak ingin Lin terluka. Mereka pun menggali sebuah kuburan yang dimana isinya adalah setumpukan senjata lengkap dengan peluru dan bahan peledak. Ternyata sang kakek tua pemabuk yang bernama Ron ini, dimana di scene sebelumnya ia ditarik kuda oleh para bandit, adalah seorang sniper handal yang telah pensiun. Malam harinya kedua mantan pembunuh ini pun berbincang di taman bunga yang telah hancur oleh para bandit sebelumnya. Ron bercerita bahwa ia dulunya adalah seorang bandit dan bagaimana seorang wanita yang bernama Beth bisa membuatnya pensiun menjadi seorang penembak jitu. Mendengar ceramah panjang dari Ron membuat Mamang Yang menemui Lin dan memberikan kembali sepasang pedangnya kepada Lin. Di pagi harinya lonceng dibunyikan, tanda dari para bandit sudah mulai mendekat. Para penghuni kota ini pun sudah bersiap berperang melawan para bandit tersebut. Mamang Yang berdiri di garis terdepan dengan membawa pedang andalannya, dan Ron bersiap dengan snipernya sebagai tim support dari atas biang lala. Para bandit pun mulai menyerang dengan membawa senjata paket komplit di tangan mereka. Namun saat melewati taman bunga, para bandit ini meledak dan hancur berkeping-keping. Mamang Yang pun lalu maju untuk menghabisi sisa dari kloter 1 bandit ini. Kloter 2 bandit pun mulai masuk ke dalam kota dan sampai pada tengah taman hiburan kota tersebut, di mana Ron dan para penghuni kota yang lain sudah bersiap melakukan serangan di lokasi ini. Saat para bandit berhasil memanjat biang lala untuk menangkap Ron, ia pun kabur dan meledakkan biang lala hingga menjadikan tempat tersebut kuburan para bandit. Namun para bandit yang berhasil selamat mulai membantai kembali para penghuni kota yang mengira telah berhasil menghabisi mereka. Para bandit pun mengejar mereka hingga muncullah sekelompok ninja dari atas bangunan-bangunan di sana. Ternyata klan seruling sedih sudah tiba di kota tersebut dan terjadilah pertempuran antara para bandit dan ninja dari klan seruling sedih di sini. Ron dan para penghuni lainnya berusaha bersembunyi ke dalam hotel. Sedangkan Mamang Yang berlari melindungi Lin dan bayi April yang berlari mencari perlindungan ke tempat laundry. Mamang Yang mulai berhadapan dengan para ninja dari klannya sendiri dan dengan mudah membantai mereka. Sesampainya di tempat laundry, Mamang Yang dan Lin pun masih dikejar oleh para ninja dan menyuruh Iqbal membawa kabur bayi April bersamanya. Namun sangat disayangkan nyawa Iqbal tak terselamatkan dan bayi April jatuh ke tangan kolonel bandit. Mendengar suara tangisan sang bayi, Mamang Yang pun mendatangi tempat kolonel bandit yang membawa bayi April bersembunyi dan membantai semua anak buahnya yang tersisa di tempat tersebut. Ia pun berhasil menyelamatkan bayi April dan menyisakan sang kolonel untuk dihabisi oleh Lin. Mamang Yang hanya berdiri di sana melihat Lin menghabisi kolonel bandit melalui pertarungan yang sengit.
Dan yang tersisa adalah pimpinan dari klan seruling sedih yang sudah menunggu Mamang Yang di depan ruangan tersebut. Setelah ceramah cukup lama, akhirnya sang pimpinan klan ini pun bertarung dengan Mamang Yang. Namun sangat disayangkan, pertarungan tidak diperlihatkan di adegan ini, hanya ending dari pertarungan di mana Mamang Yang berhasil membunuh pimpinan klan seruling sedih dengan menebas lehernya. Setelah berhasil membunuh pimpinan klan, Mamang Yang lalu berpamitan dengan Lin dan para penghuni kota yang tersisa dikarenakan masih ada klan seruling sedih yang tersisa dan akan mengejarnya. Sebelum pergi, ia pun menitipkan bayi April pada Lin demi keselamatan sang bayi. Di akhir film, di suatu tempat yang bersalju, Mamang Yang kembali masih dikejar oleh klan seruling sedih yang tersisa dan kembali bergegas pindah dari tempat tersebut. Lalu muncullah para ninja klan seruling sedih dari dalam salju yang berniat membunuh Mamang Yang. Dan tamat. Sedikit informasi, nama klan seruling sedih diambil dari suara mereka yang mati saat lehernya digorok oleh para ninja. Dan suara yang dihasilkan seperti suara seruling. Maka dari itu klan ini bernama klan seruling sedih. Oke, segitu dulu untuk review alur cerita film dari Mamang kali ini. Semoga bisa menghibur dompet kalian jadi nggak mesti ke bioskop buat nonton film-film masa kini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam capruk mania.